Ini adalah video motivasi hari Minggu. Setiap hari Minggu kami menghadirkan berbagai jenis video yang akan meningkatkan kualitas hidup Anda. Hari ini, kami akan membahas 15 keterampilan yang akan sangat berguna selamanya. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Halo Aluxer. Awalnya, video ini seharusnya menjadi salah satu dari 25 pertanyaan dalam 25 hari video, tetapi kami tidak dapat menjelaskannya lebih lanjut, jadi kami membuat video motivasi hari Minggu tentang topik tersebut. Kami menguraikan keterampilan paling berharga yang dapat diperoleh siapapun. Keterampilan khusus ini memiliki dampak terbesar dalam kehidupan pribadi dan profesional seseorang. Setelah Anda memperolehnya, keterampilan tersebut akan melekat pada Anda sepanjang hidup dan akan terus meningkatkan kualitas keberadaan Anda. Sebagian besar keterampilan sulit dikuasai, tetapi jika Anda menguasainya, manfaatnya tidak terbatas. Jika Anda baru di sini, selamat datang. Pastikan untuk berlangganan dan mengikuti kami di Instagram di Alux. Jadi, berikut adalah daftar 15 keterampilan yang akan sangat berguna selamanya. Nomor 1, belajar cara belajar. Ini adalah keterampilan yang paling berharga. Begitu Anda menyadari bahwa setiap jenis keterampilan dapat dipelajari jika Anda mengikuti serangkaian langkah tertentu, dunia mulai terlihat seperti game video. Anda dapat naik level dan memperoleh kemampuan baru karena Anda tahu jenis usaha, waktu, dan fokus yang diperlukan untuk mempelajari keterampilan baru. Ini adalah salah satu kompetensi yang paling diremehkan yang dapat dimiliki seseorang, namun kemungkinan besar akan memberikan manfaat terbesar dalam jangka panjang. Ketika Anda tahu cara belajar, satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan adalah mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk meningkatkan perangkat lunak Anda dengan keterampilan apapun yang akan membuat hidup Anda lebih baik. Nomor 2, kemampuan untuk beradaptasi, berimprovisasi, dan mengatasi rintangan. Ini bukan sekadar slogan Bear Grylls. Ini sebenarnya yang memungkinkan Anda untuk terus maju dan bertahan hidup di masa-masa sulit yang akan Anda hadapi dalam perjalanan Anda. Hanya orang-orang bodoh yang mendapat kesan bahwa mereka telah mengetahui segalanya tentang hidup mereka dan semuanya akan menjadi jalan yang lurus mulai sekarang dan seterusnya. Orang itu akan mendapat kejutan besar. Dalam kata-kata Mike Tyson, setiap orang punya rencana sampai mereka dipukul di mulut. Hidup itu tidak adil, hidup itu rumit dan dedikasi Anda untuk terus maju adalah yang memungkinkan Anda untuk menang. Masa-masa sulit akan datang, orang-orang akan mengkhianati kepercayaan Anda. Segala sesuatunya tidak akan berjalan sesuai keinginan Anda. Anda akan direndahkan atau mungkin sudah direndahkan. Ubah sikap Anda. Carilah rute alternatif. Jadilah kreatif dan atasi apapun yang hidup berikan kepada Anda. Jika keadaan semakin sulit, itu berarti Anda naik level dalam permainan kehidupan. Nomor 3, meditasi. Anda bukanlah tubuh Anda bukanlah barang-barang yang Anda miliki. Anda bukanlah apa yang orang pikirkan tentang Anda. Anda adalah pikiran Anda. Segala sesuatu yang menjadikan Anda siapa Anda berada di dalam sangkar yang terbuat dari tulang di antara telinga Anda. Itulah diri Anda. Itulah yang menjadikan Anda Anda. Setiap tindakan, ide, pikiran, keinginan, kelemahan, dan kesedihan dimulai di sini. Lebih dari 80% orang sukses memiliki bentuk praktik meditasi harian dalam hidup mereka. Semua orang mengabaikan ini sebagai omong kosong karena mereka tidak tahu bagaimana melakukannya dan bagaimana caranya berharga sebenarnya. Ini adalah salah satu keterampilan paling premium yang dapat dimiliki siapapun. Jika Anda mengendalikan pikiran Anda dapat menjinakkannya dan melatihnya agar lebih kuat. Anda berada di level yang sama sekali berbeda dari orang lain. Anda melihat hidup dengan lebih jelas. Anda membuat keputusan yang lebih baik dan potensi Anda berkembang sementara orang lain tetap terbatas. Itulah sebabnya awal tahun ini, kami terbang jauh-jauh ke Bali, Indonesia, untuk menyusun kursus meditasi yang dibuat untuk orang-orang seperti kami, keluarga Aluxer. Setelah siap, siapapun yang tertarik untuk memperoleh keterampilan berharga ini seharusnya dapat beralih dari memahami dasar-dasarnya hingga benar-benar menggunakan meditasi dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk kemajuan. Nomor 4, kemampuan untuk mengungkapkan apa yang Anda pikirkan dan rasakan. Anda akan heran betapa sedikit orang yang dapat mengungkapkan dengan kata-kata apa yang mereka yakini, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka pikirkan tentang suatu masalah. Ini adalah salah satu kejatuhan terbesar dalam suatu hubungan.
Salah satu pasangan tidak dapat memberitahu pasangannya apa yang salah, dan sebaliknya mereka memilih untuk mengubur perasaan sedih itu dalam diri mereka sendiri sampai perasaan itu menumpuk hingga kehancuran hubungan yang tak terelakkan. Hubungan ini melampaui hubungan romantis, bahkan antara persahabatan, rekan kerja, dan anggota keluarga. Perkenalkan, aku Dimas, seorang pekerja seperti kebanyakan orang. Berangkat pagi, pulang malam, berjuang demi keluarga. Tapi belakangan semua terasa berat. Bukan cuma karena tekanan kerjaan dan ekonomi, tapi karena hati ini penuh kekecewaan dan luka yang belum sembuh. Menjelang akhir tahun, aku banyak merenung. Aku kira aku sudah move on, tapi setiap kali teringat, rasanya sesak lagi. Ternyata waktu tak bisa menyembuhkan luka hati. Sampai satu malam, aku berdoa, Tuhan, kalau Engkau ada, tolong aku. Dan entah kenapa doaku malam itu membuatku merasa tenang. Dan anggota keluarga. Orang-orang sering kali takut untuk berbicara ketika mereka merasa berbeda. Dan begitulah akhirnya Anda menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja karena jalannya tidak lagi ditentukan oleh apa yang akan berkelanjutan untuk jangka panjang. Dan sebaliknya, itu ditulis oleh kompromi yang tidak memuaskan. Jika Anda tidak 100% jujur dan terlibat dalam prosesnya, akan mudah untuk melepaskannya dengan harapan sesuatu yang lebih baik akan datang. Tidak ada pihak yang menang, dan Anda semua hanya membuang-buang waktu. Nomor 5, kemampuan untuk menjual dan bernegosiasi. Semua yang Anda lakukan adalah proses penjualan atau negosiasi. Jika Anda menginginkan pacar, Anda perlu meyakinkan mereka bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk mereka. Anda menginginkan pekerjaan, maka Anda harus mampu menjual keahlian Anda melebihi keahlian calon karyawan lainnya. Bahkan kepada diri Anda sendiri, Anda harus menjual gagasan bahwa Anda bisa menjadi dan melakukan yang lebih baik daripada yang Anda lakukan hari ini. Menjual bukanlah sinonim untuk berbohong. Menjual adalah proses rasional yang mana Anda menguraikan mengapa solusi Anda akan memberikan nilai tambah bagi pihak lain. Menjual adalah mendorong orang lain untuk bergabung dengan Anda guna menciptakan hasil yang lebih baik bagi Anda berdua. Hal ini mengarah langsung pada kemampuan untuk mengungkapkan apa yang telah kita sebutkan sebelumnya. Hidup adalah negosiasi terus-menerus dengan orang lain, dengan diri sendiri, dan bahkan dengan waktu itu sendiri. Ingat apa yang kami ajarkan tentang berdagang dengan masa depan? Itu adalah negosiasi dengan waktu. Itu adalah negosiasi antara usaha dan kepuasan di bawah payung waktu. Dengan melakukan hal-hal yang tidak akan dilakukan orang lain saat ini, Anda menegosiasikan masa depan di mana Anda dapat menikmati hidup yang tidak tersedia bagi banyak orang lain. Menjual dapat diajarkan dan akan terbukti sangat berguna untuk memilikinya di sabuk utilitas Anda. Jika Anda ingin mempelajarinya lebih dalam, kami sarankan Anda membaca buku Daniel Pink, To Sell is Human. Di dalamnya, Anda akan mengetahui apa yang diperlukan untuk membuat anak-anak bertindak sesuai keinginan Anda, cara memahami apa yang dipikirkan orang lain, dan menghasilkan solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Kami tahu buku audio itu cukup mahal seharga $25. Jadi, ini dia apa yang akan kita lakukan. Jika Anda membuka alux.com/prebook dan mendaftar, Anda bisa mendapatkan buku Sell is Human secara gratis, berkat kerja sama kami dengan Audible. Jika Anda ingin mulai mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam hidup, maka inilah saatnya untuk mulai menjual. Nomor 6. Tahu cara diam, mendengarkan, dan belajar dari orang yang Anda ajak bicara. Benar, kan, Aluxer? Berapa banyak orang yang Anda ingat yang tidak pernah tahu kapan harus diam? Jika Anda yang berbicara, Anda tidak akan berkembang karena Andalah yang menyampaikan apa yang sudah Anda ketahui. Satu-satunya cara bagi Anda untuk berkembang adalah dengan mendengarkan secara aktif. Dan yang kami maksud adalah benar-benar mendengarkan orang lain karena itu berbeda dari sekadar mendengarkan mereka. Itu melibatkan perhatian, membuat cetak biru mental dari informasi yang dapat Anda akses jika perlu. Selalu berasumsi bahwa orang yang Anda ajak bicara mengetahui sesuatu yang tidak Anda ketahui. Jangan tertipu oleh kesombongan. Lebih penting untuk berkembang daripada memberi kesan bahwa Anda sudah tahu segalanya. Itulah yang membedakan orang yang nyata dari orang yang berpura-pura. Nomor 7, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Akan selalu ada hari-hari ketika Anda tidak ingin bangun dari tempat tidur. Pasti akan ada hari-hari ketika Anda tidak ingin bangun dari tempat tidur. Banyak sekali, akan ada hari-hari ketika Anda tidak ingin kembali bekerja keras. Akan ada hari-hari ketika Anda merasa tidak membuat kemajuan apapun.
Itulah hari-hari yang membuat perbedaan antara mereka yang akan berhasil dan mereka yang akan mencari alasan atas kegagalan mereka. Bagaimana Anda mewujudkannya? Bagaimana Anda meyakinkan tubuh dan pikiran Anda untuk bergerak sesuai dengan apa yang Anda tahu lebih baik daripada alternatif apapun yang mungkin ada di atas meja, ada dalam diri Anda sendiri, dan itu disebut kemauan keras. Tingkat motivasi diri yang dapat digunakan seseorang berkorelasi langsung dengan hal-hal berikut. Tingkat kepercayaan dirinya, pandangan positif terhadap hasil, kualitas tujuan, dan lingkungan yang mereka ciptakan untuk diri mereka sendiri. Nomor 8, disiplin. Membangun dari poin sebelumnya, dan kita berakhir dengan disiplin. Jika Anda telah mengikuti saluran ini untuk sementara waktu, Anda tahu bahwa kesuksesan adalah jumlah tindakan kecil yang diulang dalam jangka waktu yang lama. Waktu. Tidak peduli seberapa kecil langkah yang Anda buat setiap hari, berikan waktu yang cukup dan Anda akan mencapai tujuan Anda. Orang-orang tidak konsisten, mereka tidak berlari sesuai rencana, mereka tidak bermain dalam jangka panjang dan terganggu oleh hal-hal yang menarik. Godaannya besar untuk mengikuti tren baru dan memulai dari awal. Namun, bahkan jika Anda mulai membuat beberapa kemajuan di sana, hal menarik lainnya akan berlalu dan Anda akan ingin mengikutinya. Itulah yang membuat orang tidak membuat kemajuan nyata. Kami percaya kehidupan setiap orang dapat ditingkatkan secara dramatis menjadi lebih baik jika mereka menjadi lebih baik dalam disiplin. Itulah sebabnya beberapa waktu lalu kami membuat salah satu video paling berharga di saluran ini. Video itu dapat dengan mudah disimpan di balik tembok berbayar karena nilainya. Namun, kami memilih untuk memberikannya kepada Anda, komunitas kami, secara gratis. Video tersebut berjudul 15 langkah untuk menguasai disiplin diri. Dan Anda dapat menontonnya dengan mengeklik di sudut kanan atas. Tantangan 50 hari akan mengubah cara Anda hidup. Nomor 9, manajemen waktu. Kamu bisnis owner yang jualan lewat WhatsApp? Salah kirim harga, customer kabur? Hidup. Nomor 9, manajemen waktu. Keberhasilan dalam hidup ditentukan oleh kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang Anda miliki. Di tangan, dan waktu adalah salah satu sumber daya tersebut. Kita semua bangun dengan waktu yang sama yaitu 24 jam dalam sehari, tetapi ketika kita menutup mata di malam hari, beberapa orang telah membuat lebih banyak kemajuan daripada yang lain. Sederhananya, beberapa orang menggunakan waktu mereka secara efisien sementara yang lain memilih untuk menyia-nyiakannya. Orang pertama akan menjalani kehidupan yang hebat sementara yang lain akan marah kepada Tuhan karena membuat hidup tidak adil. Setiap hari Anda memilih dengan waktu Anda tentang bagaimana Anda ingin hidup Anda. Apakah Anda memilih untuk menonton TV atau mengejar tujuan Anda? Itu adalah pilihan yang sederhana dan realitas Anda saat ini adalah cerminan dari pilihan yang telah Anda buat dengan waktu Anda. Kami berharap ketika Anda melihat sekeliling Anda senang dengan apa yang Anda lihat. Nomor 10, kemampuan membaca, memahami, dan menghafal. Hingga hari ini, kami masih tidak percaya betapa sedikit orang yang menyadari kekuatan buku. Fakta bahwa Anda dapat belajar dari seluruh pengalaman hidup seseorang hanya dalam beberapa hari adalah pengaruh pengetahuan terbesar yang tersedia. Tidak pernah semudah ini untuk mendapatkan akses ke informasi, strategi, dan nasihat yang berharga. Sebuah buku dapat mengubah hidup Anda. Satu halaman dapat memicu ide dalam diri Anda yang akan mengubah seluruh keberadaan Anda. Bacalah lebih banyak, tetapi bacalah untuk memahami. Bacalah untuk memahami, dan simpan pengetahuan itu. Manfaatkan dalam hidup Anda. Bacalah untuk pengembangan diri, bukan untuk hiburan. Temukan buku-buku yang memuat perjuangan seseorang di halaman-halamannya dan solusi yang mereka gunakan untuk mengatasinya. Dalam beberapa tahun, rata-rata orang Amerika akan menghabiskan lebih dari 42 jam di jalan sendirian. Itu lebih dari 1 minggu kerja duduk di dalam mobil melihat orang-orang yang menderita. Gunakan waktu itu untuk mendengarkan podcast dan buku audio. Gunakan waktu senggang Anda untuk membuat diri Anda lebih baik. Tidak tahu harus mulai dari mana. Kami telah membuat beberapa video dengan daftar buku untuk situasi tertentu yang mungkin Anda alami dalam hidup. Cukup cari Alux Books dan mulailah mencari tahu bantuan apa yang Anda butuhkan. Lebih baik lagi, karena kesepakatan yang kami miliki dengan Audible, ketika Anda membuka alux.com/Frebook, Anda bisa mendapatkan 1 buku audio gratis. Itu adalah pengetahuan gratis yang dapat Anda miliki tepat di depan Anda. Ini hanya masalah memilih untuk menindaklanjutinya. Rata-rata CEO membaca lebih dari 50 buku per tahun,
sementara rata-rata orang hampir tidak membaca satu pun. Berapa banyak buku yang Anda selesaikan tahun ini? Nomor 11, kemampuan untuk memecah proses menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Ini adalah salah satu alasan mengapa kami berhasil membangun perusahaan yang sukses. Kebanyakan orang melihat hasil akhirnya. Saya ingin memiliki $1 juta, tetapi tidak pernah menguraikannya. Apa yang diperlukan untuk mencapainya? Berapa banyak penjualan yang harus saya hasilkan? Apa yang perlu terjadi setiap bulan, setiap minggu, dan setiap hari? Jadi di akhir tahun, saya dapat mencapai tujuan itu. Itulah yang dilakukan orang-orang sukses. Mereka menghitung. Mereka mulai menguraikan tujuan mereka. Itulah rencana. Jika Anda tidak menguraikan tujuan menjadi tonggak pencapaian, Anda hanya bermimpi. Itu hanya angan-angan. Itulah sebabnya orang-orang di bidang STEM jauh mengungguli orang lain karena mereka diajari cara mendekonstruksi suatu masalah dan menyelesaikannya secara bertahap. Anda tidak pernah mempelajari ini dari mempelajari literatur. Ini adalah jenis pemikiran yang berbeda yang memberi Anda keunggulan dibandingkan orang lain. Nomor 12, analisis diri. Anda bisa tingkatkan hanya apa yang dapat Anda ukur. Hampir setiap orang sukses melacak kemajuan mereka, apapun bidang atau industri yang mereka geluti. Anda ingin menurunkan berat badan, mulailah melacak makanan Anda dan mendokumentasikan berat badan Anda setiap hari. Tak lama kemudian, Anda akan menyadari dampak dari apa yang Anda makan dan tingkat aktivitas Anda terhadap angka yang ditunjukkan pada timbangan tersebut. Begitu Anda melihat apa yang baik untuk Anda akan lebih banyak melakukannya dan lebih sedikit melakukan hal-hal buruk. Itu cukup jelas, namun sebagian besar dari Anda tidak melacak apapun dalam hidup Anda. Kami memiliki analitik untuk semua hal yang ingin kami tingkatkan. Analisis menunjukkan bahwa Anda memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang sedang Anda hadapi. Dari tindakan hingga perasaan Anda, semuanya dapat dianalisis. Nomor 13, kecerdasan emosional dan empati. Suka atau tidak, Anda harus berurusan dengan orang lain. Kita semua adalah bagian dari mekanisme sosial raksasa yang bergantung pada kita untuk bekerja sama secara kohesif. Kecerdasan emosional memungkinkan Anda menjalani perjalanan yang mulus saat mengarungi perairan berbahaya ini. Orang yang tidak memiliki kecerdasan emosional menjadi frustrasi, berpikir semua orang membenci mereka, dan percaya orang lain dipromosikan secara tidak adil. Kecerdasan emosional adalah suatu keterampilan. Kecerdasan emosional adalah kemampuan Anda untuk berinteraksi dengan orang lain, memahami mereka, berbicara dengan mereka, dan memotivasi mereka. Kita bukanlah mesin, kita memiliki hari-hari baik dan hari-hari buruk. Kita memiliki serangkaian nilai yang berbeda dan merespons pemicu yang berbeda. Kecerdasan emosional memungkinkan Anda untuk melihat dan memahami perbedaan antar individu. Orang-orang dengan IQ tinggi sebenarnya mengungguli mereka yang memiliki IQ tinggi dalam hidup. Karena itu, orang lain hanya ingin mereka lebih sukses. Di aplikasi Shopee Pay ada promo top up, game favorit, diskon sampai dengan 20.000. Tunggu apa lagi? Karena itu, orang lain hanya ingin mereka lebih sukses. Nomor 14, harga diri dan memiliki tulang punggung. Berbicara tentang nilai-nilai, apakah Anda tahu apa yang Anda perjuangkan? Siapa Anda sebagai pribadi? Setelah Anda mengetahuinya, Anda dapat mulai bertindak sesuai dengan itu. Anda akan berdiri teguh. Anda tidak akan membiarkan orang lain menginjak-injak Anda. Orang-orang memperlakukan Anda sebagaimana Anda memperlakukan diri sendiri, bukan sebagaimana Anda memperlakukan orang lain. Mereka yang memiliki harga diri yang tinggi juga merupakan orang-orang yang paling dihormati masyarakat. Selalu menarik untuk melihat seseorang yang berbicara ketika segala sesuatunya tidak berjalan ke arah yang benar. Seseorang yang menegur ketidakadilan. Mereka adalah orang-orang yang memengaruhi dunia dan melalui tindakan mereka mengubahnya untuk masa depan. Lebih baik. Martin Luther King, Malala Yousafzai, dan orang-orang seperti mereka semua bertindak dengan memiliki tulang punggung dan tidak menjual ideologi Anda demi 30 keping perak. Nomor 15, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang bernilai. Kita telah menetapkan bahwa pikiran Anda adalah senjata paling ampuh yang Anda miliki di gudang senjata Anda. Bayangkan pikiran Anda seperti sebidang tanah subur yang luas tempat Anda dapat menanam tanaman. Pikiran tidak peduli apa yang Anda tanam di dalamnya. Pikiran akan melakukan tugasnya dan menumbuhkan tanaman itu. Beberapa orang menanam pohon yang bermanfaat sementara yang lain mengisi pikiran mereka dengan rumput liar.
Jika Anda dapat merawat pikiran Anda akan dapat menghasilkan ide-ide berkualitas yang akan membawa kegembiraan, kesuksesan, dan kepuasan dalam hidup Anda. Namun, sama halnya dengan pohon tidak akan berbuah dalam semalam. Pohon itu butuh waktu dan nutrisi untuk tumbuh. Teruslah menyiramnya dan memberinya apa yang dibutuhkannya, dan segera Anda akan dapat menghasilkan lebih banyak ide yang lebih baik. Ide itu gratis dan satu ide dapat membuat Anda kaya, sukses, dan bahagia. Serangkaian ide bagus dapat membuat hidup Anda lebih mudah dan perlahan dapat mengarahkan Anda ke arah yang benar. Namun, tujuannya adalah untuk fokus pada ide-ide yang bernilai. Tidak ada satupun keterampilan ini yang mudah dikuasai, tetapi begitu Anda menguasainya, Anda akan menuai manfaatnya seumur hidup. Jadi, akan sangat menguntungkan jika Anda berinvestasi untuk memperoleh sebanyak mungkin keterampilan tersebut. Manakah dari 15 keterampilan ini yang saat ini sedang Anda coba kuasai? Beritahu kami di kolom komentar, dan kami pasti akan bergabung dengan Anda dalam percakapan ini. Sebagai hadiah, karena telah mengikuti kami sepanjang tahun dan menonton video ini hingga akhir, Anda akan mendapatkan keterampilan bonus yang membuat salah satu perbedaan terbesar dalam perjalanan kami. Nomor 16, kemampuan untuk mensimulasikan hasil. Yang ini adalah keterampilan yang paling mendekati kecurangan dalam permainan kehidupan. Ini seperti kekuatan super yang memungkinkan Anda melihat masa depan dan memutuskan versi mana yang ingin Anda jalani. Setiap hari Anda berada di persimpangan jalan kehidupan. Anda dapat berubah, memilih di antara pilihan, dan menyesuaikan arah jika perlu. Disinilah keterampilan ini berperan. Katakanlah Anda ragu-ragu antara menjadi dokter atau insinyur demi masa depan. Argumen yang harus Anda lakukan adalah mensimulasikan seperti apa hidup Anda nantinya jika Anda menjalani setiap jalan ini dan melihat hasil mana yang lebih Anda inginkan. Lalu berkomitmenlah untuk menjalaninya. Semakin detail yang dapat Anda simulasikan dalam pikiran Anda, semakin akurat prediksi yang dapat Anda buat, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih baik untuk diri Anda sendiri. Seperti apa hidup Anda nantinya jika Anda terus berkencan dengan orang ini? Apakah Anda akan bahagia atau Anda hanya takut sendirian? Simulasikan keadaan Anda untuk masa depan jangka pendek dan jangka panjang. Semakin banyak hal yang Anda simulasikan, semakin baik Anda dalam memprediksi apa yang akan terjadi. Setelah mensimulasikan semua kemungkinan argumen yang dapat Anda miliki dengan seseorang, Anda akan dapat memilih orang yang memberi Anda hasil terbaik dengan kerugian minimum. Terlalu banyak dari Anda yang terjun ke dalam pertengkaran tanpa menganalisis situasi terlebih dahulu dan kemudian mengeluh bahwa hasilnya tidak seperti yang Anda inginkan. Itulah sebabnya orang-orang menghidupkan kembali momen-momen kehidupan mereka di kepala mereka, berpikir, andai saja aku melakukannya dengan cara ini. Ya, bisa, tapi kamu harus simulasikan situasinya terlebih dahulu supaya kamu tidak berakhir dengan penyesalan itu. Kalau kamu merasa bisa menggunakan skill ini dalam hidupmu, silakan tulis simulasi di sebelah jawabanmu di kolom komentar. Kami benar-benar membaca komentar, bahkan yang lama. Dan senang rasanya melihat kalian benar-benar alukser dan tidak hanya melewatkan videonya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami, alukser. Pastikan untuk like dan subscribe.